Kamu pernah merasa takut kalau memulai pembicaraan dengan orang baru? Kamu pernah merasa bingung? Apa ya yang harus saya katakan? Atau kapan ya seharusnya saya berbicara saat saya sedang berkumpul dengan banyak orang? Sampai akhirnya karena kamu kebingungan, kamu memilih untuk diam dan ngikut aja. Tidak perlu khawatir, karena itu merupakan hal yang normal dirasakan oleh setiap orang, termasuk saya. Saat kita dihadapkan pada situasi sosial yang baru, perasaan gugup atau kebingungan memang sering muncul kok teman-teman. Beberapa dari kita mungkin merasa seperti ingin mengikuti alur dan berharap orang lain yang memulai percakapan. Tetapi, apakah itu cara terbaik untuk mengatasi kebingungan? Tentu saja tidak. Coba bayangkan Anda sedang berada di sebuah acara pesta yang mewah. Ruangan dipenuhi dengan orang-orang yang berbaur, tertawa, dan berbincang ramai. Di satu sudut ruangan ada dua orang yang menarik perhatian. Orang pertama dengan senyum ramah yang mudah terlibat dalam percakapan, sementara yang lainnya tampak canggung dan malu-malu. Orang pertama dengan mudah memulai percakapan dengan orang-orang yang ia temui. Dia menanyakan tentang minat mereka, cerita mereka, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang dia ucapkan terasa hangat dan mengundang untuk berbicara lebih banyak. Sementara orang kedua berdiri di samping, tampak ragu-ragu dan kebingungan. Ketika seseorang mendekatinya untuk berkenalan, dia tersendat dalam perbicaraannya dan sulit menemukan kata-kata yang tepat. Meskipun dia ingin terlibat, tetapi kecanggungannya menghalangi dia untuk membina hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Di akhir acara, perbedaan dalam kedua situasi tersebut sangat terlihat. Orang pertama terlihat membangun hubungan yang kuat dengan berbagai orang di acara tersebut. Sementara itu, orang kedua merasa terisolasi dan kesepian. Contoh ini memberitahu kita akan betapa pentingnya komunikasi yang baik sebagai kemampuan sosial utama yang kita perlu kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku memang introvert sejak kecil. Kemampuan sosialku memang rendah sejak lahir. Aku memang begini kok dari dulu. Mungkin kata-kata tersebut terbesit dalam benak beberapa teman-teman di sini. Jangan khawatir, don't worry, karena keterampilan sosial bukanlah sesuatu yang kita miliki secara alami sejak lahir, melainkan sesuatu yang dapat dipelajari dan ditingkatkan seiring waktu. Dengan sedikit latihan dan kesabaran, kita semua bisa menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi sosial. Terus gimana cara latihannya supaya kita bisa punya social skills yang baik? So, kamu bisa mulai dengan nonton video ini sampai selesai karena aku akan bahas tips super simple yang kamu bisa praktekin mulai dari sekarang juga untuk bisa meningkatkan social skills kamu secara instan. Sebelum kita lanjut, I wanna say welcome to Esther's Storytelling Session bagi kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Di channel ini, aku membahas segala hal seputar pengembangan diri, review film, hingga vlog keseharianku. Jadi kalau kamu misalnya suka terhadap pengembangan diri yang aku buat di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe channel ini tidak dikenakan biaya loh, alias gratis tis-tis. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita lanjut ke pembahasan kita. Apa itu social skill? Social skill atau keterampilan sosial adalah satu set keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Keterampilan ini adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan produktif dengan orang lain. Orang dengan social skill yang baik akan bisa berinteraksi dengan tepat di suasana atau kondisi apapun itu. Orang yang diperangkap dengan social skill akan tahu hal baik apa yang harus dia lakukan kalau misalnya dia lagi ketemu dengan orang lain. Dia juga tahu terburuk apa yang harus dihindari supaya dia nggak dibenci sama orang lain kalau misalnya dia lagi ketemu sama mereka. Social skill ini mencegah adanya kesalahpahaman, adanya konflik, atau hal-hal yang gak diinginkan dalam situasi sosial.
Jadi kita tahu ekspresi apa aja yang harus kita keluarkan, kapan harus mengeluarkannya, dan kita juga jadi tahu apa yang harus kita omongin dan gimana cara kita ngomongnya pas lagi di tengah-tengah orang-orang lain yang sedang mengobrol juga. Sekarang pertanyaannya, kenapa mengembangkan social skill itu penting? Memulai interaksi dengan orang lain juga memiliki peran dalam mengembangkan dan menjaga hubungan dengan orang lain. Salah satu komponen dari social skill adalah sensitivitas. Dengan kita memiliki sensitivitas yang baik dan tinggi, kita akan bisa lebih reseptif terhadap emosi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kita akan bisa jadi lebih relate dengan mereka, sehingga mereka juga relate dengan kita. Ini akan menimbulkan keadaan yang baik agar kita bisa berinteraksi dengan optimal bersama dengan orang-orang tersebut. Dengan ini, hubungan kita dengan orang lain akan jadi lebih mendalam dan lebih berkualitas. Kalau misalnya hubungan kita sudah berkualitas, teman-teman, itu akan membantu kita untuk menghadapi stres. Karena support system itu lahir dari hubungan yang dekat dan berkualitas. Jadi kalau misalnya kita punya social skill yang baik, kita nggak akan lagi nih merasa kesepian, ngerasa apa-apa tuh kita lakuin sendiri terus. Karena kita akan punya support system yang akan bersedia membantu kita kapanpun itu. Dan tentu saja hal itu timbul dengan dimulainya social skill yang bagus. Orang yang memiliki support system yang baik akan lebih mudah untuk bangkit dari stres. Setuju gak nih? Hubungan berkualitas dengan orang lain juga bisa mendukung kesehatan fisik kita loh. Penelitian menunjukkan kalau hubungan berkualitas berdampak pada usia yang lebih panjang dan juga mempercepat proses pemulihan dari cedera maupun penyakit. Wow, amazing bukan? So itu penting banget ya social skill itu. Selain itu nih, gak cuma masalah emosional dan masalah kesehatan fisik. Social skill itu tuh juga berperan besar dalam dunia pekerjaan kita nantinya. Karena skill kita akan membesar peluang sukses di karir yang akan kita jalankan. Salah satu social skill yang harus dimiliki oleh seorang pekerja, pelajar, mahasiswa, dan siapapun itu adalah berkomunikasi dengan efektif. Apa ya maksudnya? Berkomunikasi dengan efektif adalah di saat kita bisa mengutarakan ide dengan meyakinkan serta mau mendengarkan rekan kerja kita, kerabat kita yang sedang berbicara. Nah, kalau misalnya kita mau berkomunikasi secara efektif di tempat kerja, kuliah, dan lain sebagainya, pasti kita juga akan menjadi team player yang baik. Kalau udah kayak gini, kita akan jadi disukai oleh rekan-rekan kerja kita, teman-teman kita, dan pasti kerja kita tuh jadi lebih akan sesuai dengan rekan-rekan kerja kita, atasan kita, teman-teman kita, dan sedikit revisi. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak untuk kerja lagi, belajar lagi, dan merevisi segala hal yang kurang. Dan yang nggak kalah penting ya teman-teman, ini akan meningkatkan kemungkinan kita untuk dipromosi, mendapatkan peluang-peluang lainnya, dan mendapatkan apresiasi dari teman-teman kerja, serta dari dosen, dan lain sebagainya. Kita akan membahas gimana caranya kita bisa melatih social skill yang membuat kita menarik di mata orang lain. So gimana ya caranya? Ini akan simple dan basic banget teman-teman. Jadi please dengerin dan jangan remehin ini karena ini sangat efektif. Oke? Yang pertama, tipsnya adalah tersenyum. Ketika kita mulai interaksi dengan orang lain, usahakan untuk tersenyum. Kita nggak bisa mengharapkan orang yang selalu menghampiri kita duluan teman-teman, tapi kita bisa memulai interaksi dengan senyuman dan sapaan. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang, ya kita senyumin aja. Tapi senyumnya santai aja, nggak usah berlebihan juga. Karena kalau misalnya kita senyum dengan santai, otak kita itu punya yang namanya mirror neurons. Ini berfungsi untuk mencerminkan apa yang dilakukan oleh lawan bicara kita. Jadi otomatis kalau misalnya kita senyum, kira-kira apa sih yang dilakuin oleh lawan bicara kita? Yes, senyum juga. Dengan ini kita akan memulai percakapan nonverbal yang bagus. So, apa yang pertama tipsnya? Kedua, beranikan diri untuk berbicara. Biasanya penyakit dari kita yang kurang pede adalah kalau lagi ngumpul itu nggak berani ngomong dan kita jadi pendengar aja. Kalau ada yang ngejok sih, kita ikutan ketawa doang kayak haha. Tapi kita nggak berani untuk mencoba membuka
atau memulai pembicaraan tersebut. Nah, mulai dari sekarang nih teman-teman, misalnya lagi meeting, lagi kumpul keluarga, atau lagi kumpul sama teman-teman, coba deh kita yang mulai pembicaraan tersebut. Jangan cuma jadi pendengar, supaya apa ya? Ya supaya kita latihan. Nah mungkin sekarang kamu nanya, gimana caranya supaya nggak kriuk gitu kan? Kita bisa pakai satu cara dari The Social Skill Guidebook. Kata buku ini, lebih baik kalau misalnya kita tuh nggak mikirin kapan kita harus ngomong, jadi kita nggak overthinking, kayak kepala kita tuh ya tenang aja gitu. Terus kapan harus ngomong ini tuh jangan dipikirin, waktu yang tepatnya apa, kapan ya kita harus mulai ngomong, itu tuh nggak usah dipikirin. Jangan mikirin kayak gitu, tapi perhatikan aja pembicaraannya, flow sama percakapannya. Nanti pas ada momen spontan aja, apa yang pengen kamu sampaikan, sampaikan deh. Kuncinya adalah jangan ragu-ragu ya pas ngomong. Dan usahakan kalau ngomong tuh suara kita kenceng supaya kedengeran. Untuk mulai latihan ini, kita bisa mulai dengan tongkrongan kita yang kita rasa udah nyaman. Jadi mungkin sama teman-teman kita, sama keluarga kita, atau mungkin yang lainnya. Yang penting adalah tempat kita merasa nyaman. Setelah kita udah nyaman, baru kita bisa memulai percakapan dengan orang-orang baru. Ketiga, pelajari cara untuk menyampaikan ketidaksetujuan dengan sopan tetapi tetap jelas. Ini berkaitan erat dengan skill komunikasi asertif, di mana keberanian untuk menyatakan perasaan dengan tegas namun santun menunjukkan bahwa kita memiliki keterampilan sosial yang terlatih. Komunikasi dan interaksi dalam lingkungan yang dekat dengan kita tidak selalu bebas dari konflik. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan elegan. So, jadi elegan ya teman-teman. Jadi, kita harus mempelajarinya saat kita merasa marah atau tidak setuju. Ya, it's okay. Yang terpenting adalah kita menyampaikannya dengan baik, karena itu menandakan bahwa komunikasi kita sudah terasa dan keterampilan sosial kita sudah baik. Jadi lain kali jika kamu tidak setuju dengan teman atau lawan bicara, berbicaralah dengan baik-baik. Itulah beberapa tips sederhana untuk meningkatkan kehidupan sosial kita. Bagaimana menurutmu? Tell me guys, what do you think? Jangan ragu untuk berbagi pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu memiliki permintaan topik untuk video berikutnya, berikan saranmu juga ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dilakukan tips-tipsnya. Dan don't forget to subscribe. See you in the next video.